gunung tunduk, laut bergelora, mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi akan Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu. Kita berdoa. Ya Tuhan, kami percaya kedaulatan, kesetiaan Allah tidak pernah berubah, dan kasih-Mu terus bersama kami, baik waktu kami duduk, berdiri, tidur, bangun, beraktivitas. Kasih Tuhan bersama kami, dan Roh Allah yang menuntun, sehingga kami tidak menyimpang dari kehendak Tuhan. Bahkan ketika kami hendak menyimpang, Allah memegang tangan kami, supaya kami tetap berjalan di dalam rencana-Mu. Terima kasih ya Tuhan, kami membuka hati pikiran untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Pakai hamba-Mu yang terbatas, singkapkan rahasia firman-Mu bagi kami, supaya kami hidup dan hidup kami memuliakan Tuhan. Berbicaralah Engkau Tuhan, kami siap mendengar. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Puji Tuhan, shalom. Kurang semangat, shalom. Ya, harus semangat kita. Bapak Ibu tahu, waktu para murid Yesus bertemu dengan Yesus waktu dia bangkit, itu seperti orang yang sakit bertahun-tahun dan tiba-tiba sembuh. Kenapa? Karena semua harapan, cita-cita mereka itu pupus ketika Yesus disalibkan. Jadi waktu itu mereka semangatnya luar biasa. Seharusnya hari ini lebih semangat, amin. Kenapa? Karena hari ini, yaitu hari ke-40, Yesus bersama murid-muridnya ketika dia bangkit. Nah, sebelum kita lebih jauh lagi, saya mau kita baca dulu firman Tuhan ini. Di dalam Kisah Para Rasul, saya langsung ambil memang tema yang betul-betul berkaitan dengan hari ini, yaitu hari kenaikan Tuhan Yesus. Saya mau kita baca nas ini di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama ayat 6 hingga ayat 11. Kisah Rasul pasal yang pertama ayat yang ke-6 hingga ayat 11. Di situ berbicara tentang Yesus terangkat ke sorga. Bapak Ibu bisa perhatikan, saya akan bacanya baik-baik, perlahan. Firman Tuhan berkata demikian. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Ketika mereka sedang menatap ke langit, waktu ia naik itu, tiba-tiba berdirilah dua orang yang berpakaian putih dekat mereka dan berkata kepada mereka, Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke sorga meninggalkan kamu, akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia naik ke sorga. Demikianlah firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, nats ini adalah fakta sejarah yang mengandung pesan ilahi, pesan kekal, pesan kerajaan Allah. Ada beberapa pesan penting dari fakta sejarah ini yang saya ingin kita tangkap bersama-sama. Kita perhatikan pertanyaan murid-muridnya ini. Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Kenapa mereka meminta hal itu kepada Tuhan? Karena sepanjang perjalanan pelayanan mereka, mereka itu melayani orang Israel supaya mereka itu mengenal Allah, menerima kasih karunia Tuhan, dan mereka dipulihkan. Mereka itu bertobat kepada Tuhan dan mereka itu diselamatkan. Itu yang mereka lakukan selama mereka hidup.
Dan tiba-tiba waktu Yesus disalibkan, itu kayak terkubur pekerjaan mereka, hilang. Nggak ada harapan. Tetapi waktu Yesus bangkit dan dia berkumpul dengan mereka, mereka selama itu mungkin gimana ya rasanya? Betul nggak ini ya? Mungkin hari pertama, aduh betul nggak Tuhan ya? Karena memang ada yang bertanya-tanya juga. Bahkan Thomas pun ragu awalnya. Oh, nggak percaya aku. Sebelum tanganku menusuk lambungnya dan tanganku menyentuh lubang paku di tangannya pun nggak percaya. Artinya belum ada. Tetapi 1 hari, 2 hari, 3 hari, mungkin mereka bilang, aduh mimpi nggak aku ya? Kayak gitu. Tetapi akhirnya betul. Rupanya memang betul Yesus sudah bangkit. Sehingga pada hari ini mereka mengklaim isi hati mereka kepada Tuhan. Tuhan tolonglah. Karena Engkau kan sudah bangkit, Engkau kan Tuhan. Mungkin begitu ya, kalau diskusi panjangnya mungkin seperti itu. Ayolah kita, tolonglah pulihkan sudah bangsa kita ini. Supaya bangsa kita ini semua beribadah kepada Tuhan. Semua hidupnya diselamatkan oleh Tuhan. Tapi Bapak Ibu, jawab Yesus di sini lain. Dia katakan, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Yang saya maksudkan pesan dari peristiwa ini, yang pertama adalah bahwa apa yang Tuhan Yesus atau yang pernah mereka dengar dari Tuhan selama mereka hidup bersama Yesus itu benar. Semuanya itu tepat, betul, bukan kebetulan, tapi benar. Karena sebelum Yesus bangkit, dia sudah mengatakan banyak hal, bahkan sampai dia datang kembali suatu saat nanti yang dikatakan di ayat 11 ini. Yesus katakan kepada murid-muridnya, dan dia mau juga murid-muridnya melihat apa yang dia pernah katakan. Jadi kebersamaan mereka bersama Yesus selama 40 hari, kan logikanya kan begini Bapak Ibu. Kenapa Yesus harus lama-lama dengan mereka? Kenapa? Kenapa harus sampai 40 hari? Karena kalau seandainya 2-3 hari saja Yesus sama mereka, bisa jadi mereka pikir jangan sampai itu cuma gentayangan. Kenapa? Buktinya hanya sebentar saja hilang. Tapi ini bukan cuma berhari-hari, bukan cuma berminggu, tapi 1 bulan lebih. Itu membuktikan bahwa Yesus betul-betul itu ada setelah dia bangkit. Jadi kenyataan itu menunjukkan bahwa apa yang mereka dengar atau yang kita dengar dari Tuhan melalui firman-Nya itu semua benar adanya. Amin. Itulah sebabnya Bapak Ibu, orang yang percaya kepada Tuhan, dia hidup berdasarkan kebenaran. Bukan berdasarkan apa yang dia punya, apa yang dia bisa, bukan. Dia bisa buka bengkel, dia bisa jadi pengusaha, dan juga dia punya uang, dia punya tanah, punya semuanya. Tetapi itu semua suatu saat mengecewakan. Tetapi beda dengan orang yang hidup dengan kebenaran. Bapak Ibu, memang tidak bisa dipungkiri dalam proses yang dijalani, kebenaran itu juga bisa terkadang-kadang tidak memiliki power dalam diri kita, sehingga kita mungkin sejenak mungkin jenuh, bete, bosan, bahkan mau menyerah. Ya, dalam proses hidup mengikuti Tuhan ada titik tertentu kita sepertinya mau menyerah. Sudahlah Tuhan, sudahlah. Ya, tapi saya mau katakan satu hal, bahwa hari ini kita memperingati kenaikan Tuhan Yesus. Ada suatu pesan di dalamnya, yaitu kebenaran yang sempat engkau pegang, ingat, dengar itu benar. Amin. Seandainya engkau pernah mendengar ayat firman Tuhan mengatakan semua akan ditambahkan kepadamu, itu juga benar. Engkau hanya perlu berpegang dan sabar menanti dan tunggu waktunya Tuhan. Jadi Bapak Ibu, sekali lagi, kenaikan Yesus ke surga itu membuktikan bahwa apa yang kita dengar dari Tuhan, dari Alkitab, itu benar. Itu bukan sekedar sebuah ucapan yang tidak mengandung makna kekal, bukan. Suatu saat apa yang kita dengar itu terjadi. Dan disitulah
baru murid-murid Yesus menyadari bahwa waktu yang mereka korbankan selama mereka mengiringi Yesus 3,5 tahun itu tidak sia-sia. Dan Paulus mengklaim itu dalam suratnya. Dia katakan, jerih lelahmu di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Bapak Ibu, ini yang saya maksud, bahwa kebenaran itu benar, Alkitab itu betul, firman Tuhan itu benar. Yang saya maksud benar itu bukan benar adanya, benar akan terjadi. Nah, Yesus sekarang sudah membuktikan itu. Sekarang tinggal kita, yaitu tinggal kita mau nggak memegang janji itu erat-erat, sehingga masalah, keadaan, tantangan yang kita hadapi di dunia ini tidak akan merebut, mengubah keyakinan kita jadi ketakutan, tidak akan. Terus yang kedua, di dalam nas yang kita baca, bagaimana percakapan Yesus dengan murid-muridnya dan juga banyak orang lain di situ. Di sini juga mengandung atau tersirat sebuah pesan bahwa engkau tidak perlu mengetahui kapan semua itu terjadi. Nah, ini kebanyakan kita juga terjebak. Saya kadang-kadang suka begitu, Bapak Ibu. Yaitu pingin mengetahui kapan Tuhan, kapan, mau sampai kapan. Ya, Bapak Ibu begitu? Tidak ada yang berani mengaku. Apakah Bapak Ibu juga begitu? Tuhan, kapan Tuhan? Ya. Kenapa? Karena itu saya bisa katakan kalau dalam sudut pandang kita sebagai manusia ya, seolah-olah itu kepercayaan yang over. Terlalu berlebihan percaya dirinya kepada Tuhan. Akhirnya Tuhan kapan? Seolah-olah penting buat Tuhan untuk menjawab itu bagi dia, bagi kita. Ingat poin pertama tadi, kita harus pegang saja. Pegang saja itu erat-erat, nggak usah tanya. Yang kedua, makanya Yesus berkata kepada mereka, engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu. Karena pelayanan Yesus sama murid-muridnya itu tujuannya untuk memulihkan bangsa Israel. Supaya mereka itu dipulihkan dari tekanan penjajahan dosa. Mereka itu harus dipulihkan. Dan murid-murid waktu melakukan pekerjaan itu bersama Yesus, itu semangat sekali. Bahkan sampai Yesus ditangkap di Taman Getsemani pun mereka tetap ada di situ, meskipun kabur mereka waktu itu. Tetapi di situ membuktikan bahwa apa yang menjadi misi kerajaan Allah, mereka juga mau ikut. Waktu Yesus ada, mereka juga mau terlibat. Bahkan di dalam duka yang Yesus alami, mereka juga ada, meskipun mereka tidak menanggung seperti yang Yesus tanggung. Tetapi mereka juga terlibat di situ. Nah, ketika Yesus mati, seolah-olah apa yang mereka upayakan itu sudah sia-sia. Namun Yesus datang lagi. Makanya mereka bilang, Tuhan, ayolah Tuhan, pulihkan sudah bangsa ini. Karena rupanya Engkau benar-benar Tuhan. Mungkin begitu mereka bilang. Kenapa? Karena waktu itu kan kami hanya percaya karena Engkau punya kuasa. Terus perkataanmu beda dengan ahli Taurat, kami ikut. Tidak ada yang seperti Engkau, makanya kami mau. Dan sampai di sini kami benar-benar menyadari bahwa Engkau benar-benar Tuhan. Karena apa yang Kau katakan terbukti dan tidak ada yang pernah mati dan bangkit seperti Engkau. Dan buktinya selama 40 hari Engkau ada bersama kami, dan itu membuktikan Engkau bukan gentayangan. Engkau benar-benar wujud yang kelihatan. Makanya di situ mereka bilang, ayolah Tuhan. Tapi Tuhan bilang, Engkau tidak perlu tahu kapan waktu itu terjadi. Bapak Ibu, yang saya maksud di sini adalah berhenti untuk tanya Tuhan, Tuhan kapan Engkau membuat kami berhasil? Kapan Tuhan? Nah, enggak tanya. Amin. Tidak perlu kita mengetahui hal itu. Karena yang perlu adalah di poin yang pertama tadi, kita harus tahu pasti bahwa Dia yang kita sembah itu benar-benar benar. Bukan benar-benar salah, bukan. Tapi Dia benar-benar benar. Jadi kalau Dia itu benar, maka yang lain itu tidaklah benar. Yang lain itu hanya sesuatu yang kelihatannya benar tapi salah. Jadi pesan yang kedua, yaitu kita tidak perlu mengetahui kapan semua itu terjadi. Tidak perlu. Yang perlu kita pastikan adalah kita harus ada di dalam Tuhan. Dan pesan hari ini kiranya membuat kita semakin dekat dengan Tuhan. Kenapa? Karena Dia itu benar-benar benar. Tidak salah lagi.
Kita perlu percaya, kita perlu yakin saja dengan semua itu. Berjalan saja bersama Tuhan. Sehingga di ayatnya yang ke-8, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem, di seluruh Yudea dan Samaria, dan sampai ke ujung bumi. Nah, poin ketiga ini adalah, pesannya adalah, engkau hanya persiapkan diri untuk terlibat langsung dalam misi ilahi, misi kerajaan Allah. Makanya Yesus berkata kepada mereka, tidak perlu engkau tahu, tetapi engkau akan menjadi saksiku kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Engkau hanya perlu tunggu aja, persiapkan diri supaya engkau terlibat langsung dalam misi kerajaan Allah, yaitu menjadi saksi Kristus. Kalau kita perhatikan baik-baik, apa yang muridnya minta dengan apa yang Yesus berikan, itu jauh sekali perbedaannya. Mereka hanya minta supaya melihat bangsa Israel dipulih. Tapi Yesus mengatakan, kamulah yang akan melihat pemulihan itu terjadi oleh hidupmu. Tidak perlu saya yang buat, tetapi oleh hidupmu. Makanya Yesus katakan, kamu akan menjadi saksi. Karena oleh hidupmu, bangsa itu akan pulih, akan berubah, akan bertobat, beribadah, melayani Tuhan. Oleh hidupmu, bukan oleh Tuhan lagi. Mentang-mentang dia sudah bangkit, ayo Tuhan lanjutkan, terus kamu kapan? Kan begitu dia. Masa aku terus, kata Tuhan. Tapi Tuhan gak ngomong kayak gitu, ini bahasa saya aja. Mungkin saja Tuhan bilang begitu, kamu ini kasihan aku, aku kan baru bangkit. Lucunya kayak gitu ya. Mungkin Tuhan begitu dulu, cuman kan kita tulisnya begini aja kan. Ayo Pak Sandi, masa kau suruh aku lagi? Kan aku baru bangkit, capek aku Pak. Sekarang kamu nanti yang melanjutkan, kau akan lihat dan kamu akan alami dan oleh hidupmu. Maka itu adalah hal yang luar biasa. Artinya poin ini saya beri judul, yaitu pesan yang ketiga adalah kita harus persiapkan diri untuk terlibat dalam misi kerajaan Allah. Persiapkan aja diri, nggak usah tanya kapan itu terjadi. Yang pasti persiapkan diri, benahi diri. Kalau biasa gosipin orang, berhenti gosipin orang. Yang digosipin firman Tuhan terus. Pokoknya ceritakan terus firman Tuhan di mana-mana. Apa yang kita tahu, apa yang kita alami dari Tuhan, ceritakan itu. Itu yang dimaksudkan persiapkan diri. Kalau susah berdoa, ayo belajar berdoa. Belajar melayani dengan apa yang kita bisa, apa yang kita punya. Itulah persiapkan diri. Jadi kita harus persiapkan diri, Bapak Ibu, amin.